Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, senantiasa kita memperbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat, karunia dan juga limpahan-limpahan yang lain, sehingga kita mampu melaksanakan tugas kita sebagai hamba-Nya di muka bumi ini, yaitu untuk menyembah dan mengabdi kepada-Nya. Semoga salawat dan salam selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya, seluruh umatnya sampai hari kiamat termasuk kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang kunci-kunci kemuliaan dan kemenangan kaum muslimin, atau kunci-kunci kejayaan kaum muslimin. Nah, ini yang terus kita perjuangkan. Kenapa kaum muslimin ini kok belum diberikan kemenangan untuk mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi? Nah, ini tentu ada masalah. Sebab kemenangan, kejayaan, kemuliaan itu tidak serta-merta kemudian kita dapatkan, tetapi harus melalui perjuangan-perjuangan, tahapan-tahapan yang cukup melelahkan, dan bahkan kadang-kadang kita harus banyak berkorban, termasuk korban perasaan. Nah, bukan hanya sekedar korban menyembelih kurban di hari raya Idul Adha, tapi kadang-kadang korban perasaan. Nah, itulah yang sebenarnya artinya ada sebab akibat. Allah akan menurunkan kemuliaan seseorang atas perjuangannya. Sejak kecil dia sudah biasa berjuang untuk mendapatkan sukses. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Dan Allah juga menyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, jadi di situ dijelaskan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan jalan itu, ya, artinya untuk mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan akan Allah tunjukkan, tapi harus bersungguh-sungguh dulu, berusaha terus dengan mujahadah. Maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju kemenangan itu atau kebahagiaan itu, dan sesungguhnya Allah selalu membersamai, menyertai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan ini ukurannya bukan kebaikan karena manusia, tapi kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan yang benar-benar, kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah senantiasa memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Setelah itu baru Allah akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, yaitu kebahagiaan dan ketenangan. Nah, sumber-sumber atau poin-poin yang menjadi syarat untuk umat Islam supaya diberikan kemenangan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah akidah, tauhid. Kalau tauhidnya betul-betul sudah iman menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka
segala aspek kehidupan kita akan didasari dengan tauhid tadi. Banyak orang yang fasih di dalam menyampaikan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan seterusnya. Tetapi ketika dia bermuamalah ternyata akidah tauhidnya itu kemudian lepas. Makanya Rasulullah mengingatkan, ya, banyak orang yang pagi harinya masih beriman, sore hari sudah kufur. Banyak orang yang sore harinya masih beriman, pagi harinya berubah kufur. Kenapa? Karena mereka di dalam mencari dunia, ya, ternyata mengorbankan akidah tauhidnya. Nah ini masalahnya. Sehingga gara-gara tauhidnya yang rusak, dia bermuamalahnya ya dengan sistem riba, tenang saja gitu. Baru setelah jatuh, setelah kemudian terbenam di dalam kubangan hutang yang berlipat-lipat, kemudian baru menyerah di situ. Bahkan menyerahnya ada yang mau putus asa dan sebagainya. Nah ini adalah bagian dari karena akidah tauhidnya tidak kuat. Padahal Allah sudah memerangi, ya, menyatakan memerangi orang yang melakukan riba. Nah, baik pelakunya, perantaranya, atau yang mencatatnya dan sebagainya. Ini contoh. Karena apa? Karena akidahnya tidak yakin terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah jatuh, ya, yang tadinya kaya raya, punya warisan atau punya tunjangan pensiun dan sebagainya, yang total tabungannya misalnya sampai 1 M, tiba-tiba runtuh begitu saja, ya, untuk kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya, untuk pola hidup yang tidak baik. Nah ini contoh-contoh yang kasus-kasus yang kita hadapi, dan itu banyak realitasnya. Kalau ditulis dulu berderet-deret itu masalahnya ternyata adalah riba. Ya, jadi tauhid. Kemudian tauhid pula yang menyebabkan seseorang itu tidak mau berwala atau loyal terhadap sesama orang beriman. Pada perintah tentang loyalitas berwala kepada sesama orang beriman itu jelas sekali. Setiap panggilan Allah untuk berwala kepada orang beriman, maka Allah akan berikan kemenangan. Ini contohnya misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 56. Wa may yatawalla wa rasulahu walladzina amanu. Barang siapa yang menjadikan Allah aulianya, Rasulullah sebagai aulianya, dan orang-orang beriman sebagai aulianya. Aulia di sini adalah pelindung, penolong, pemimpin, teman karib atau teman setia, sahabat karib, sahabat dekat. Jadi ini harus berwala tadi. Allah menjanjikan siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai auliyanya. Fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya Allah katakan, ya, mereka itulah, ya, yang akan mendapatkan kemenangan. Nah ini sebenarnya janji-janji cukup jelas. Kenapa ini kemudian tidak terwujud, kemenangan tidak terwujud? Karena akidahnya masih belum bisa. Ketika di masjid, ketika hari raya, ketika apalagi, ya, kumpul-kumpul musyawarah dengan orang muslim berwala, tapi nanti begitu bermuamalah di luar masjid, ya, sudah beda lagi yang dilakukan itu tadi. Nah ini masalahnya akidah. Nah orang yang akidahnya kuat, akidahnya lurus, maka hidupnya tenang dan tidak malas, yakin tidak malas, optimis dan tidak pernah malas. Kelemahan kita kaum muslimin ini bukan mengorek-korek keburukan kita, tapi potret diri kita, ya, kebanyakan. Saya sedih sebenarnya, ya, sampai hari ini saya beberapa kali memotivasi, ya, banyak teman, ya, ketika saya dulu masih mengajar honorer ketika itu tahun kira-kira 89, 90, ya, di mana di sekarang di Brimob di luar, ya, di situ ada sekolah dasar. Siang harinya sekolah SMA Nusantara. Saya ngajar di situ geografi dan fisika. Ya, kemudian kalau istirahat, saya kemudian jajannya pisang molet. Tahu Pak ya pisang molet, ya Pak, ya, pisang molet. Kita wawancara dengan tukang pisang molet. Itu tahun antara 89 90, ya. Saya bertanya, Mas, dagangnya dari jam berapa? Dia bilang dagang itu mulai dari jam 2 siang, waktu anak-anak sekolah istirahat, atau polisi yang ada di komplek itu juga istirahat, yang maintenance juga sudah selesai. Jadi mulai jam pokoknya pada zuhur, dia bilang. Terus sampai jam berapa? Ya nanti balik jam 5. Habis nggak habis? Berapa pendapatannya? Dan ketika itu kalau di total dari dulu kan masih minyak tanahnya, kompornya masih di pompa, ya, lampu petrol pakai pompaan minyak tanah.
ukurnya begitu. Totalnya habisnya berapa atau dapatnya berapa dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dia bilang 1 bulan itu ya bersihnya sudah dikurangi minyak, tepung, pisang nangka gitu ya dan lain sebagainya. Itu totalnya 6 juta pendapatannya tahun 89 80. Ketika itu gaji saya sebagai guru gitu ya belum sampai segitu. Mas lulusan mana? Lulusan S1 dari mana? Dari Riau. Dia bilang begitu kan, S1 dari Riau. Jadi kerjanya jualan goreng. Nah kemudian rumahnya juga bagus. Nah kemudian istrinya juga sarjana dan dia mengajar anak-anak ngaji maupun anak-anak sekolah. Jadi suaminya sama-sama S1 ternyata dengan meninggalkan gelarnya dia tidak malu dan tidak malas ternyata menghasilkan seperti itu. Itu satu ya, contohnya satu. Kemudian yang dulu jualan martabak Bangka di bawah Rio dekat terminal itu jembatan penyeberangan itu juga sama. Saya tanya ternyata dia sarjana teknik di Bengkulu. Jadi bukanya mulai dari jam 4 sore, kemudian tutup jam 10 ya, akhirnya dia selesai dan itu pendapatannya sama kira-kira antara 6 juta itu dalam setiap bulannya. Jadi total waktu kerjanya dari jam 4 sore pada asar sampai jam 10 malam. Nah kemudian iseng-iseng karena ketika itu saya masih pembinaan masjid, saya boleh nggak kemudian mengirim anak-anak remaja masjid untuk belajar bantu di situ ya supaya bisa Pak, gitu kan bisa dulu kesini aja. Akhirnya diajarin 3 orang kemudian jadi buka cabang. Nah tapi dia benar-benar menyadari yang diamalkan itu surat At-Taubah ayat 105 ya, wa qul lu fa sayarallahu malakum dan seterusnya, dan bekerjalah kamu niscaya Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu dan Allah akan memberitahukan ya tentang segala sesuatu ya yang kamu kerjakan. Allah yang Maha mengetahui segala perkara yang zahir yang batin atau yang gaib yang nyata, dan kamu akan diberitakan tentang hasil pekerjaan itu. Artinya ini bagian dari kepentingan. Nah sekarang ini Bapak saya sering berkonsultasi dan minta bantuan gitu ya, atau diminta untuk bantuan dan sebagainya. Mungkin dianggapnya saya baitul mal ya. Jadi gitu ya, sudah S2 gelarnya doktor misalnya gitu ya, tapi belum dapat kerjaan, kemudian diusir sama istrinya atau sedang bermusuhan dengan istrinya, sedih jadinya, nangis kita ya seperti itu. Kenapa kemudian umat Islam kok mendapatkan kelemahan seperti ini? Ternyata permasalahannya adalah akidah tauhidnya tadi. Ya kita belum sama-sama berwala terhadap sesama orang beriman di dalam muamalah, ya dalam berekonomi, di dalam berpolitik, di dalam bersiasat, atau di dalam membela negara, ya membela negara dan sebagainya. Itu belum dasar dengan keimanan tauhid tadi, sehingga ya ada like dan dislike atau suka dan tidak suka kan gitu ya. Tapi kalau orang yang tauhidnya benar, maka sekumpulan orang-orang yang akidahnya lurus tadi pasti akan berani menyatakan sesuatu yang buruk adalah buruk, sesuatu yang batil adalah batil, sesuatu yang hak adalah hak. Karena itu adalah perintah Allah, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran itu telah datang ya, dan kebatilan telah lenyap atau pasti akan lenyap. Nah, tapi syaratnya apa? Kita harus berkata tadi, kita orang yang berada dalam kebenaran itu harus berani berkata-kata atau berani untuk mengungkap fakta ya. Kalau orang-orang baiknya kemudian orang yang berada dalam kebenarannya diam, ya akhirnya kebatilan yang akan merajalela ya seperti sekarang ini. Jadi tauhid, muslim harus berani di dalam akidah tauhid ini dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan harus didasari dengan ketuhanan. Allah mengawasi, Allah melindungi, Allah membersamai, Allah akan menolong orang yang beriman gitu ya, tapi berimannya harus bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Nah itu akidah tauhid. Jadi dalam segala hal yang ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan budaya ya kita harus bertauhid. Nah itu kuncinya. Tapi sekarang katakanlah di Bogor saja ya, akidah tauhid ini kalau dalam masalah budaya sudah mau dilenyapkan lagi tauhidnya. Ya budaya-budaya tradisi nenek moyang ya yang justru rusak ajaran agama mulai pada hidup lagi, sehingga orang-orang yang buruk akhlaknya berani mencela orang yang baik, orang-orang yang durhaka berani menghinakan ulama-ulama dan sebagainya, fatwa-fatwa tidak
dianggap dan sebagainya. Ini masalahnya akidah tauhid. Jadi kunci satu pertama adalah tauhidnya lurus dalam segala aspek kehidupan. Kita harus bertauhid. Allah akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan jeripayanya, dengan upayanya. Jangan malas dengan gengsi. Ini masalahnya. Sampai kemudian saya ingin begini nih. Kita punya banyak jaringan. Ada pengusaha ikan lele. Ya, saya juga pernah bertanya. Biasanya kalau pulang dari ngaji begini, saya sudah telepon nanti pulangnya pesan lele goreng ya. Saya bilang itu juga nanya hasilnya juga kurang lebih antara 5 juta sampai 6 juta dalam satu bulan. Untuk lele yang mulainya juga pada maghrib sampai jam 10 dengan nasi uduknya itu ya, yang numpang di bengkel atau di apa namanya trotoar ruko dan sebagainya. Nah itu ternyata orang-orang yang seperti itu dia melepaskan identitas kesarjanaannya dan dia berbuat itu hasilnya ada. Nah di sini dalam ekonomi dia yakin bahwa Allah itu akan memberikan sesuai dengan jeripayanya. Dia tidak boleh bermalas-malasan. Jadi orang yang akidahnya benar pasti dia akan memanfaatkan kalimat surat Al-Ankabut tadi 106, surat nomor 29 ayat 69 yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah itu jelasnya. Nah kemudian tauhid ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak rasul-rasul yang terdahulu. Ini firman Allah sangat jelas di surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun ya di muka bumi ini tentu saja sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Nah di sini tidak ada ilah yang berhak ditakuti, yang diibadahi, yang dimintai dan seterusnya ya. Itu selain Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tauhid. Kalau orang yang hanya sekedar tauhidnya di bibir ya fasik gitu ya, tapi dia ketika bermuamalah maka dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini contoh-contoh ya, tadi pagi, tadi siang sebelum subuh saya isi di silaturahim orang-orang yang kerja di BRIN ya, di LIBI ya, diskusi di situ, biasanya diskusi sambil Bismillah mengevaluasi diri ya, berkeluh kesah juga. Orang-orang BRIN itu atau peneliti-peneliti itu sekarang juga resah ya, karena apa ya, tidak dihargai. Kemudian ruangan itu ya yang namanya meneliti boleh di mana saja, alat-alat sudah dipusatkan di gedung tertentu, jadi kalau mau meneliti ya harus ke situ dan itu ada prosedur yang luar biasa, susah pokoknya. Nah dari situ kemudian orang-orang yang mengerti kebenaran tidak berani untuk melakukan kritis ke atas ya, seperti itu, dengan kritisi ke atas. Jadi nurut aja, akhirnya karena nurut ya kemudian jadi merajalela kepada kezaliman atau penyimpangan di dalam pekerjaan. Jadi orang nyari selamat, intinya begitu ya, nyari selamat. Sedih juga sebenarnya kita mendengar keluh kesah beliau-beliau yang sudah profesor dan sebagainya, tapi seperti itu diperlakukan yang tidak hormat ya, dengan direktur-direkturnya yang masih muda-muda. Di dalam hadis Rasulullah bersabda ya, ini jelas Islam itu dibangun atas 5 ya, syahadat, sholat, zakat, puasa dan ibadah haji. Nah ini semuanya adalah kewajiban-kewajiban yang tampak. Nah ini adalah ibadah sebenarnya yang sifatnya makhluk, tapi banyak orang yang sudah beribadah yang 5 perkara ini, tapi kenapa kemudian masih belum menang juga gitu ya? Karena ternyata ini bagian dari tipu daya, hanya sekedar zuhirnya saja. Orang banyak yang sholat, tapi dia setelah di masjid di luar sholat berlakunya tidak menandakan bahwa dia orang yang sholat tadi. Ya, tidak dibawa, tidak takut kepada Allah, tidak malu kepada Allah, tidak cinta kepada Allah dan sebagainya. Yang kedua, poin yang kedua, ketaatan jelas sekali. Ya, kalau sudah bertauhid, keyakinannya kuat terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini atas kehendak Allah, dan Allah pasti akan menentukan atau memberikan pertolongan. Nah, itu keyakinan yang mutlak. Itu kalau sudah menjadi kekuatan yang dahsyat di dalam hati manusia, dan manusianya semua orang muslim seperti itu, maka akan menimbulkan ketaatan. Dimana yang namanya taat itu Allah lebih dahulu ditaati
daripada ketaatan yang lain. Makanya di dalam hadis dinyatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah untuk menjelaskan tentang salah kaprah, apa yang namanya salah kaprah. Salah kaprah tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Jadi ulil amri walaupun jahatnya seperti apa, memerintahkan segala sesuatu, kalau perlu dikasih hukum kita tidak bisa, ya. Jadi ketaatan itu hanya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu di surat Muhammad dijelaskan, ya kenapa kamu mesti takut? Ya karena padahal kamu yang lebih mulia. Umat Islam ini lebih mulia sebenarnya. Ini janji dari Allah di surat Al-Imran ayat 110, ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dan seterusnya. Jadi jelas sekali ketaatan itu adalah bagian dari tahapan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, dan taatnya ini tidak hanya sendiri-sendiri, taat individu, tetapi taatan secara kolektif. Orang beriman harus sama-sama taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian merusak amalan-amalanmu atau pahala amalmu. Jadi jangan kemudian setelah taat di masjid, di luar masjid berbeda lagi. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu yang sering dibaca surat Al-Ahzab, ya. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Nah, ini janji-janji dari Allah sebenarnya jelas, ya. Kemudian hadis Rasulullah SAW itu dinyatakan yang artinya sebaik-baik iman adalah sabar dan ridho. Sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan, dan dia terus mencoba, terus melakukan upaya yang baik, itu tidak pernah berhenti. Ya ibarat dari pengusaha, ya dia terus melakukan usaha dengan konsisten, gitu ya, terus menerus, ya. Dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruk iman adalah suka memperturutkan hawa nafsu yang buruk dan banyak meminta-minta. Ini seburuk-buruk iman kata Rasul adalah mengikuti hawa nafsu dan suka meminta atau banyak meminta. Memintanya kepada sama manusia, dia nggak punya rasa malu. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan untuk memperoleh kemenangan. Yang ketiga adalah keteguhan hati, ya, komitmen keteguhan hati. Istilahnya adalah teguh berdirian, ya, teguhkan hati, teguh berdirian. Kita sering berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit qadamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dalam urusan kami yang berlebih-lebihan, dan teguhkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap permusuhan orang-orang kafir. Ini doa sebenarnya dahsyat, tapi tidak hanya sekedar doa, kita harus berusaha tadi, teguh pendirian. Katakan yang benar ya benar, gitu ya. Kemudian meskipun 10 orang bilangnya itu salah, kalau kita tahu itu adalah benar, buktikan bahwa kita berada dalam kebenaran. Tentu kebenaran agama ini bisa dibuktikan, tidak bisa dibantah secara ilmu pengetahuan, semuanya itu bisa dibuktikan. Termasuk tadi dalam semua amalan kita harus punya bukti dan bisa membuktikan. Ini kadang-kadang kita lemah di sini, ya, dalam pembuktiannya yang susah. Jadi memiliki keteguhan iman, keteguhan hati dalam setiap keadaan, dalam keadaan mendapatkan kebaikan, dalam keadaan mendapatkan ujian keburukan. Ya, jadi ini penting untuk diketahui. Ayatnya banyak sekali tentang keteguhan iman ini, termasuk tadi doanya yang diajarkan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar, padahal mereka tidak mau mendengar. Artinya tidak teguh. Ketika pengajian didengar, keluar pengajian ya sudah, itu kan hanya sekedar pengetahuan. Ini repot kalau sudah begini, ya. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, mukmin yang kuat, ya, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian hadisnya cukup panjang, lanjutannya, karena itu hendaklah kalian senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan teguh hati, ya. Teguh hati di situ. Jangan pernah merasa takut, karena sesungguhnya Allah akan menolong, akan mendatangkan pertolongan. Jadi dimotivasi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Karena itu dalam segala hal adalah kalian menguatkan motivasi, meneguhkan keimanan. Ya, dalam segala hal, artinya ini spirit olahraga, ya, biasanya nggak mau kalah gitu. Nah, ini keteguhan hati.
Ya, dan senantiasa hendaklah kamu minta pertolongan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu membersamai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan berdoa tadi. Nah ini, jadi ini motivasi-motivasi kenapa kita kadang-kadang lengah. Yang keempat, selalu memperbanyak mengingat Allah di dalam hati, dalam lisan, di dalam perbuatan. Ini sudah kita ajarkan atau sudah kita sampaikan. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik bertakwa, adalah suka berzikir dalam setiap keadaan, supaya kita merasa diawasi oleh Allah, supaya kita merasa optimis bahwa Allah bersama dengan kita, mengawasi kita, membimbing kita, melindungi kita, itu optimis. Dan supaya kita terhindar dari hawa nafsu yang buruk, itu adalah zikir. Jadi jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asilan walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ya, dialah Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan ya kepada kalian, sehingga kalian bisa dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya terang, dan malaikat memohonkan ampunan untuk kalian. Dan sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang dalam keadaan benar ya, atau berbuat kebaikan. Nah ini yang keempat ya, selalu banyak mengingat Allah supaya kita optimis, supaya kita tidak ragu, supaya kita mendapatkan kekuatan pembelaan istiqomah tadi. Kalau kita nggak yakin bahwa Allah dekat dengan kita nggak berani mengatakan kebenaran. Nah, takutnya kemudian tiba-tiba digebuk langsung habis gitu ya. Nah, ini kalau kelompok orang pada berani, maka kebenaran akan tampak. Rasul bersabda, ya, tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali zikrullah. Dan sebenar-benarnya iman, afdhalul iman anta allama kanaka ma'allahu haitsu ma kunta. Setinggi-tingginya iman adalah kamu merasa Allah menyertaimu atau membersamamu dalam segala keadaan dan dimanapun kalian berada. Nah itu Rasul seperti itu sudah jelaskan, merasa Allah bersamamu ya, atau mengetahui, merasakan bahwa Allah selalu bersamamu, itu adalah afdhalnya iman. Disinilah yang disebut dengan mengingat Allah dan istiqomah tadi. Yang kelima, ini penting, persatuan dan kesatuan umat. Berwala tadi surat At-Taubah ayat 71 dan surat Al-Anfal ayat 70 kalau tidak salah ya. Orang-orang kafir itu satu sama lain saling tolong menolong dan saling melindungi. Apabila kalian baik kaum muslimin tidak melakukan yang seperti itu, maka niscaya akan terjadi fitnah yang sangat besar dan kerusakan. Nah itu artinya umat Islam juga seperti itu, satu sama lain saling melindungi, saling menolong, saling menguatkan. Ini namanya persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian ya ayat 56 tadi surat Al-Maidah tadi ya, jadi orang yang saling menguatkan, saling tolong menolong, saling berwala, maka pasti akan diberikan kemenangan. Jadi tidak boleh kita kemudian malah memperuncing segala bentuk khilaf atau khilafiyah ya. Tidak perlu kita memperuncing seperti itu. Jadi motivasinya adalah kemudian memperkuat persatuan, kebersamaan, kekuatan ya. Kalau sering sholat bareng, insya Allah kuat. Ini masalahnya ya, kekuatan umat Islam dilihat dari sholat berjamaahnya, rukuk dan sujud bersama-sama. Jadi tidak boleh kita kemudian saling berbantahan. Surat Al-Anfal menyatakan kalau tidak salah 63 atau sekitar itu ya, saya tidak hafal ayatnya. Tapi intinya ya, kalau kalian sudah berbantah-bantahan, maka akan hilanglah kekuatan sehingga kalian akan dikalahkan. Nah ini bahaya besar. Allah sebenarnya sudah memberikan petunjuk-petunjuk, clue-clue yang sangat jelas. Ya, kemudian Rasul mengingatkan umatku tidak akan pernah tersesat dalam kesesatan. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan, ikutilah suara yang terbanyak. Nah, ini kan jadi musyawarah. Karena apa? Umat Islam yang akidahnya benar, kemudian seterusnya tadi sudah betul, tidak mungkin bersepakat kepada kesesatan atau keburukan atau penyimpangan. Ya, sehingga hendaklah kalian mengikuti suara terbanyak. Artinya suara terbanyak orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan hikmah, mendapatkan bimbingan tadi. Sekarang ini yang menang justru yang sesat-sesat gitu. Karena apa? Yang benar tidak mau menampakkan kekuatannya, ya sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Ini ayat ini menyatakan bahwa hendaklah umat Islam memperkuat kebersamaan tadi, yang punya visi misi untuk menegakkan kebenaran sehingga tidak pada kesesatan. Ini repot ya, mohon maaf kita tidak perlu kesal. Banyak ormas-ormas Islam ternyata sudah disusupi oleh orang-orang yang ternyata
terkena virus agnostik, bahkan terindikasi adalah itu bagian dari ideologi komunis yang banyak, sehingga menimbulkan perpecahan belahan. Ini bahaya besar. Ya. Yang keenam, kemenangan itu Allah akan berikan apabila umat Islam selalu bersabar. Ya. Betapa banyak orang yang jumlahnya sedikit tapi dia istiqomah di dalam tauhid tadi semuanya dipenuhi, maka akan mengalahkan yang banyak. Nah, tidak tergesa-gesa, sabar, kemudian jeli. Sabar ini maknanya luas. Sabar itu jeli, terus teliti, risetnya mantap gitu ya, berdasarkan penelitian, berdasarkan kajian yang mantap, sehingga yang dilakukan itu betul-betul mengarah kepada visi yang dicanangkan untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jelas di dalam surat Al-Imran ayat terakhir ya, surat Al-Imran ayat 200 ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Di situ dijelaskan, wahai sekalian orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaranmu dan teruslah berbuat kebaikan supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Surat Al-Imran ayat 200 ya. Jadi ini jelas sekali. Kemudian hadis Rasulullah telah bersabda, sabar itu ada dua macam. Saya telah dijelaskan, yang diulang lagi. Sabar ketika melakukan ketaatan, dan sabar ketika meninggalkan segala bentuk larangan. Karena semuanya itu di hati itu ada ujiannya. Ya, semua ada ujiannya. Dan sabar ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang takdir tadi. Jadi sabar yang pertama adalah tetap istiqomah di dalam meninggalkan larangan dan mentaati perintah. Yang kedua, sabar ketika mendapatkan musibah, ya, karena itu akan ada ujian. Ketujuh, ikhlas. Segala sesuatu tidak sesuai dengan ikhlas. Tapi niat ikhlas itu bukan berarti tidak ada dana yang harus kita ambil. Ya, biasanya melakukan kegiatan apapun ya ada pengeluaran dana untuk ya transportasi dan sebagainya. Nah, ikhlas itu bukan berarti tidak mau dibayar, tapi ikhlas itu mendasari segala bentuk yang dilakukan itu terhubung dengan tauhid tadi, ya, dengan tauhid. Ini kadang-kadang kita ikhlasnya kembali gitu ya kepada orang lain. Contohnya misalnya mengundang artis yang tukang konser itu berani bayar mahal, tapi mengundang yang ngajak kepada akhirat itu tidak berani. Nah, itu bukan berarti ikhlas ya. Sebenarnya ikhlas itu adalah segala sesuatu yang dilakukan itu betul-betul diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga kita harus paham bahwa segala sesuatu itu juga ada konsekuensi kebutuhan materi yang mesti dikeluarkan. Ya, ini jelas di surat Al-Baqarah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, dan padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah, beribadah, berbakti, mengabdi kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Nah, itulah agama yang diperintahkan Allah. Kemudian yang terakhir, ini yang paling kata kuncinya. Ya, yang terakhir itu adalah kepemimpinan yang Islami. Ya, artinya kita butuh pemimpin. Ya, di sini masalahnya kita butuh pemimpin yang mengarahkan umarah tadi, karena umarah itu wajib ditaati dalam segala hal kecuali yang dalam rangka untuk menentang perintah Allah tidak boleh taat. Ya, jadi kepemimpinan yang disebut dengan kepemimpinan adalah yang Islami. Nah, kita harus memikirkan bagaimana kepemimpinan itu dipimpin oleh orang beriman. Sebagaimana Utsman pernah mengatakan, ya, dengan kepemimpinan maka Allah berikan sebagian kekuasaannya kepada pemimpin itu untuk merubah segala sesuatu yang tidak bisa dirubah dengan Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran tidak bisa berubah apa-apa. Ya, padahal benar itu bukan melecehkan, tapi maksudnya Al-Quran yang tulisan, yang hukum-hukum, ya, yang syariat dan sebagainya itu tidak akan tegak kecuali ditegakkan oleh pemimpin atau penguasa. Nah, disinilah kita harus berpikir dan berusaha ketika masa kepemimpinan ini harus kompak bagaimana mendudukkan atau membina seorang pemimpin yang Islami. Ya, tidak hanya sekedar Islam tapi Islami, yang robbani, yang bertauhid, bukan pemimpin yang
pura-pura bertauhid tapi ternyata adalah komunis, bisa begitu. Nah ini kunci yang pertama adalah tauhid, kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan, tapi kepemimpinan yang bertauhid. Disinilah kemudian perjuangan kita ada 8. Nah kemudian yang ke-9 ya kita harus banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tentang introspeksi diri. Dengan memahami ini, insya Allah jadi Allah ya. Jadi Allah tentang keberkahan ya. Apabila penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya atau pastilah kami akan turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mengingkari ya petunjukku atau ayat-ayatku, maka berlakulah kepada mereka ketetapan kami. Nah itu kan jelas. Jadi Allah itu sangat jelas. Cuman kita sebagai Muslim masih belum memahami dengan keimanan yang kuat. Inilah yang perlu kita ingatkan terus-menerus kepada generasi-generasi penerus dan kita semuanya. Jadi kunci-kunci ini tadi harus kita lalui, harus kita tempuh, dan tidak boleh satu sama lain itu tercecer. Jadi semuanya harus dalam satu kekuatan. Ya, harus satu kekuatan. Dari yang pertama tauhid, dan yang terakhir itu adalah kepemimpinan, dan diiringi dengan doa, ya rukuk dan sujud bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini semuanya harus berkait satu sama lain. Tidak boleh ada yang tercecer seperti bangunan Islam. Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji nggak boleh kemudian kita tinggalkan. Kalau ada yang ditinggalkan, keislaman kita luntur. Ya, sholat saja kalau misalnya ada yang bolong-bolong tidak Islam lagi, karena isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu adalah Islam. Ya, I-nya isya, L-nya S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib, betul nggak? Ya itulah tiangnya agama. Jadi gitu. Kalau ditinggalkan ya nggak Islam lagi. Nah oleh karena itu bangunan keislaman yang tadi dari tauhid sampai ke yang ke-9 ya, berdoa yang didasari dengan tauhid atau khalifah, kepemimpinan yang didasari dengan tauhid tadi harus menjadi satu kesatuan. Dan inilah bagian yang kita perjuangkan terus-menerus oleh para ulama, oleh para pejuang, mujahid dan sebagainya. Kita sebagai Muslim hendaklah ikut bersama-sama. Nah makanya kenapa saudara-saudara kita di Palestina itu betul-betul yang ke-9 hal ini terus menjadi target, ya, terus menjadi usaha perjuangan yang tidak pernah berhenti. Ya. Kekalahannya baru satu, kekalahannya adalah satu hal tadi, kepemimpinan yang belum ada, kepemimpinan kaum muslimin yang belum ada. Kalau masalah ekonomi di sana diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana di dalam surah Al-Faisal kan, negeri yang diberkati, Palestina itu negeri yang diberkati. Ya, tapi masalah kepemimpinan ini seluruh dunia kaum muslimin kemudian masih belum bersatu tentang kepemimpinan, sehingga tidak ada pelindungnya, tidak ada penguasa yang melindungi saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak pernah bisa dikalahkan. Ya, berjuang kita di Palestina walaupun dibom sampai berkali-kali, ya manusia di sana sudah dimusnahkan berkali-kali, perjuangannya masih tetap ada, dan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah SAW akan senantiasa ada di antara umatku yang terus berjuang menegakkan kebenaran beratas kebatilan, tidak peduli orang-orang mencelanya, tidak peduli orang-orang membulinya, dia akan terus berusaha seperti itu sampai Allah memberikan keputusan kepada mereka menang atau syahid. Dan itulah saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan di Indonesia nanti menjadi bagian dari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ulama-ulama Palestina, ulama-ulama Middle East atau Timur Tengah itu ya meramalkan dari nubuah, dari ayat Al-Quran, dari nubuah dan sebagainya, ya akan bangkit dari timur yang dituju ternyata wilayah Nusantara ini. Ya tinggal bagaimana kita mengelola ya, dan memantaskan diri supaya Allah memuliakan kaum muslimin di Indonesia. Itulah sebenarnya, karena negerinya diberkati, maksudnya negerinya itu kaya raya, penduduk Islamnya besar, fanatismenya kuat, gotong royongnya belum kuat, tapi tauhidnya yang belum kuat dan kepemimpinannya yang belum kuat. Itu masalahnya. Mudah-mudahan dengan mengingatkan ini kita semua tetap bersemangat, dan mudah-mudahan suatu saat nanti Allah berikan kemenangan dan kemuliaan, kejayaan kepada kaum muslimin, terutama dari timur yaitu negeri kita, sehingga menjadi penguasa di seluruh dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.